Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qadir, al-halimis satir, alladzi laysa libtida'i awwal wala lintihai akhar. Subhanahu wa ta'ala wa huwal malikul qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajja qailaha man huwal maqadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ittakhadhahu Allah min afsafil qabail wa ahsanal asair. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil akhir, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, yang diliputi rasa bahagia, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia, memberikan rahmat kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa mewujudkan kemenangan kita di hadapan Allah atas berperang dengan hawa nafsu yang kita perjuangkan dengan sekuat tenaga. 1 bulan penuh kita menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan larangan-larangan dari Allah yang lain, dalam rangka kita mencari menggapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan melaksanakan perintahnya shaum Ramadan, puasa Ramadan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mungkin di dalam hati kita terbenak, apakah kita akan menjumpai Ramadan yang akan datang, ataukah apakah tahun ini hanya sebagai tahun yang terakhir sehingga kita tidak dijumpakan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Itu semua adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada seorang pun yang akan tahu. Maka di dalam benak kita berdoa, ya Allah, jika Engkau akhirkan aku pada tahun ini dengan berjumpa Ramadan kemarin, aku hanya mengharap kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu. Terimalah amal-amal kami, masukkan kami di dalam surga sesuai dengan janjimu. Jangan sampai kau masukkan aku di dalam neraka-Mu, karena aku pasti tidak akan mampu menahan sakitnya
ketika kau masukkan di dalam nerakamu. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini adalah kebahagiaan bagi umat Islam, yang tidak hanya umat Islam pun yang sangat bahagia. Bahkan para malaikat mengucapkan selamat kepada kita semua ketika kita keluar dari rumah menuju untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Para malaikat berbaris dan berjajar di sepanjang jalan dengan mengucapkan, wahai manusia, wahai kaum muslimin, segeralah engkau datang kepada Tuhanmu yang telah memberikan rahmat kepadamu, yang akan memberikan hadiah kepadamu pada hari ini, yang kamu telah melaksanakan perintahnya puasa, dan puasa itu kau lakukan. Kau telah diperintahkan untuk berdiri pada malam hari sholat lail, dan sholat lail itu kau lakukan. Saat ini Allah akan memberikan hadiah kepadamu. Ketika kita sudah buyar, sudah selesai melaksanakan sholat Id, satu malaikat berdiri di hadapan kita sambil mengatakan, wahai umat muslim, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah kau lakukan. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu kebahagiaan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita selama bulan Ramadan, setiap pagi, setiap siang, sore sampai malam, dan bertemu pagi lagi, kita mulai dengan sahur, kita tutup dengan takjil buka bersama dengan keluarga, masih kita sertai dengan sholat-sholat tarawih, sholat-sholat witir, tadarus Al-Quran. Semuanya kita mengharap ridho kepada Allah. Mudah-mudahan akan diberikan balasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam proses madrasah rohaniah Ramadan, di situ setidaknya apakah kita kembali kepada fitrah atau belum? Apakah kita kembali kepada kesucian atau belum? Setelah dalam satu bulan penuh kita melaksanakan puasa, maka setidaknya ada 3 ciri hadirin. Jika orang itu bisa dikatakan kembali kepada fitrah atau disebut dengan Idul Fitri. Yang pertama, senantiasa melaksanakan amal soleh, menjadi orang yang soleh dan sekaligus menjadi orang yang muslih. Memang berbeda para hadirin hadirat. Orang yang soleh adalah orang yang baik, taat kepada Allah, dan kebaikannya bisa untuk dirinya sendiri. Sedangkan muslih, orang yang baik dan taat kepada Allah, sedangkan kebaikannya bisa dirasakan kepada orang lain. Itulah jiwa sosial yang patut kita laksanakan, terutama pada hari raya Idul Fitri ini. Hadirin rahimakumullah, orang yang muslih, dirinya baik dan orang lain mendapatkan kebaikannya. Ketika kita kaya, ketika mereka kaya, para yatim dan du'afa bisa merasakan kekayaannya, karena sebagian hartanya disisihkan dan disantunkan kepada mereka. Ketika mereka punya jabatan, maka jabatannya sangat bermanfaat kepada orang lain karena bisa membahagiakan. Ketika jabatan itu dibutuhkan kepada orang lain, dia bisa mengayomi dan bisa melindungi serta bisa memberikan manfaat.
ketika banyak harta, banyak hal yang diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan untuk orang lain yang sekiranya bisa mendapatkan manfaat dari itu. Itulah orang yang dikatakan muslih. Dan itu harapan kita sebagai orang yang beriman. Malah kita lakukan, jadilah kita orang yang soleh dan jadikan orang yang muslih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Allah telah meningkatkan kepada kita semua dalam surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Wahai Muhammad, engkau akan menyaksikan kepada orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunianya. Mereka akan menghadap kepada diriku dengan kepala yang tertunduk karena dia malu atas perbuatan dosa ketika di dunia. Rabbana absarna wa sami'na. Mereka karena malu atas perbuatannya, dia menyampaikan kepada Tuhannya, ya Rabbi, kami telah melihat siksa neraka, kami telah melihat jeritan-jeritan orang dalam neraka, kami tidak mampu ya Rabbi, farji'na na'mal sholiha. Kembalikan kami ke dunia ya Rabbi, kami akan berbuat soleh. Bagaimana jawaban Allah? Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah kenikmatan dengan siksa yang akan kuberikan kepadamu. Sakitnya siksa yang kuberikan kepadamu karena engkau lalai kepadaku. Ketika di dunia kau banyak melakukan dosa, tapi sedikit engkau mengabdi kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut menggambarkan kepada kita, saat kita di dunia, mari kita berbuat baik, menjadi orang yang soleh, tapi didukung, diimbangi dengan sifat sosial yang sehingga kita disebut sebagai orang yang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW sebagai bukti untuk menjadikan kita menjadi orang yang muslim, di dalam hadisnya beliau bersabda, man laqiya akhahu bima yuhibbu yusirruhu lidzalika syarallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, barang siapa menjumpai kepada saudaranya, barang siapa yang mendatangi kepada saudaranya, bima yuhibbu yusirruhu, kemudian dia jumpa itu memberikan hal-hal yang mereka cintai, memberikan apa yang disenangi oleh saudaranya, lidzalika syarallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Orang yang berbuat baik kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan ketika besok di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, memang kita hablum minallah penting, tapi hablum minan nas pun juga kita harus lakukan. Itulah hubungan vertikal dan hubungan horizontal yang harus kita lakukan. Ketika kita diberikan kenikmatan, janganlah kita lupa kepada sesamanya. Ketika kita bersalah, jangan lupa kita memohon maaf kepadanya. Oleh karena itu, dalam suatu saat Rasulullah pernah ditanya sahabat, ya Rasul, man khairun nas? Qala
man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Masa Rasulullah menjawab, manusia yang paling baik adalah manusia yang umurnya panjang dan dia mampu mengisi umur yang panjang dengan amal-amal yang baik. Oleh karena itu semakin orang pandai tidak memanfaatkan umurnya yang panjang, maka semakin banyak amal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita menjadi orang yang muflis, janganlah kita menjadi orang yang rugi di besok di akhirat. Pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ada beruna minal muflis? Tahukah kamu wahai sahabat, siapakah orang yang dikatakan orang yang rugi? Sahabat menjawab, qalu man la dirhama wala mata. Orang yang dikatakan orang yang rugi ya Rasul adalah orang yang tidak punya harta benda, tidak punya biaya untuk modal berdagang. Bagaimana Rasulullah ketika mendengar jawaban sahabat? Rasulullah diam, akhirnya memberikan penjelasan. Yang dikatakan orang rugi besok di hari kiamat adalah yaitu umatku yang ketika di akhirat dia membawa sholat yang baik, membawa pahala-pahala puasa yang baik, membawa pahala-pahala zakat yang baik. Akan tetapi semua pahala itu habis karena dia punya salah kepada sesama manusia yang belum minta ampun ketika di dunia. Mereka didatangi, dituntut untuk mempertanggungjawabkan jawabannya. Ketika dia bisa mempertanggungjawabkan, maka dia akan diambil sebagian kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang diberikan salah tersebut. Ketika kebaikannya sudah habis, masih ada orang yang menuntut atas perbuatannya ketika di dunia, maka Allah akan mengambil kejelekan-kejelekan orang yang diperbuat jelek akan diberikan kepada orang tersebut sehingga mereka habis kebaikannya dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang dikatakan rugi oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan selama kita berpuasa dan sekarang kita masuk pada Idul Fitri, mari kita memberikan halal kepada teman-teman, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, saling memberi maaf dan mohon maaf sehingga kita tidak menjadikan beban besok di akhirat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.